untuk berdoa tadi di awal pembelajaran oleh wali kelas sudah? Ya, sudah cukup itu saja ya untuk doa di awal pembelajaran oleh wali kelas. Adapun pertemuan Bapak pada kali ini terkait dengan P5 ya, sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu kenalkan, bahkan kalian sudah diskusikan ya tentang P5. Apa yang kalian pelajari dari P5? Egrad atau permainan tradisional. Apa permainan tradisional yang kalian pelajari? Bagaimana rasanya? Sudah pernah dimainkan belum? Sudah dipraktekkan? Bagaimana kesannya? Perasaannya bagaimana? Senang ya? Seru tidak? Seru kan? Jadi asik ya? Jadi seru permainan tradisional. Sebelumnya kalian suka bermain permainan itu tidak sebelum dikenalkan di P5 oleh Ibu? Tidak? Belum? Nah, belum ya, sebelumnya jarang atau belum pernah, bahkan ada yang belum pernah bermain. Nah, sekarang sudah dikenalkan lagi dan sudah dicoba dimainkan lagi. Anak-anak, adapun pertemuan Bapak pada kali ini ingin menyampaikan pesan atau nilai keagamaan dari permainan tradisional itu. Jadi kalau dari Ibu, wali kelas ada yang disebut dengan P5 ya. Kalau dari Bapak ada yang disebut dengan PPRA. Tahu PPRA tahu? Belum ya. PPRA ini adalah singkatan dari profil pelajar rahmatan lil alamin. Artinya kalian harus memiliki sikap, harus memiliki karakter yang memberikan kenyamanan, memberikan keteladanan bagi alam sekitar. Teman-teman ataupun apa sekitar kita harus nyaman dengan adanya kita. Itu disebut dengan profil rahmatan lil alamin, profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi apakah dari permainan tradisional ini ada nilai keagamaannya? Ada kalau digali tentu ya. Nah, kalau digali tentu ada. Lalu apa saja nilai keagamaan dari permainan tradisional ini? Ya, di antaranya ada yang disebut dengan ta'adub. Ya, atau ta'adub ini adalah berkeadaban. Ingat, ini nilai keagamaan dari permainan tradisional, di antaranya ada yang disebut dengan ta'adub atau berkeadaban. Artinya, ketika kita bermain tradisional, kita harus memiliki sifat atau akhlak yang mulia, peduli dengan sesama teman. Misalkan ada yang ketika bermain ada yang belum bisa, dilatih, diberitahu. Ada yang belum kebagian, cepat diberi giliran alat-alatnya kalau memang dia belum punya. Ya, alat kuliah tampilkan, kata-katanya baik, dengan sesama teman ramah, itu ya nilai ta'adub ketika bermain tradisional. Jadi jangan ingin menang sendiri, alat mainannya tidak dikasih dengan teman, terus saja dipakai sendiri, boleh. Kemudian ketika berkomunikasi kata-katanya kotor, kurang enak mendengar, itu. Jadi tampilkan nilai ta'adub ya ketika berkomunikasi, ketika berpikiran dengan teman. Yang kedua, harus kalian ketahui nilai keagamaan. Nilai politik yang luhur dari permainan tradisional adalah qudwah. Qudwah artinya adalah keteladanan. Kita harus memiliki pribadi sebagai teladan untuk orang lain, yang bisa dicontoh untuk orang lain, ya. Jadi perilaku
yang ditampilkannya inspirator, jadi orang lain melihat kita ingin meniru karena kebaikannya. Ya, saya jadi ingin seperti dia karena dia baik. Katanya. Kemudian jadi panutan ketika bermain bermain respect kepada teman, suka menolong cepat, ya, suka membantu, respect kepada teman. Itulah pribadi qudwah, ya, atau keteladanan dengan teman. Ada ya teman misalkan yang dari awal belum main hanya diam saja, melihat saja, cepat respect ditanya kenapa tidak main, belum bergiliran atau bagaimana. Kalau misalkan dia belum bisa, kita bantu. Itu yang disebut dengan qudwah atau keteladanan. Harus ya, tampilkan pribadi itu. Yang ketiga, ada yang disebut dengan muwattonah. Atau muwattonah ini artinya adalah berkebangsaan. Artinya karena ini permainan tradisional, ada kaitannya dengan budaya lokal, dengan kebiasaan kita, permainan kita di daerah, maka kita harus suka. Tidak boleh gengsi. Saya mah gak suka sama permainan drama. Nah, gak boleh gitu. Nah, tumbuhkan dalam diri kita bahwa ini adalah bagian dari budaya leluhur kita yang turun temurun yang harus kita lestarikan. Ya, kira-kira ada yang tidak suka dengan egrang? Ada? Sepertinya semua suka ya, karena seru ya. Ada yang tidak suka dengan main balap batok? Ada? Rupanya semuanya suka, karena asik kan mainnya dengan teman bersama. Jadi ada nilai muwattonah, kita harus mencintai, harus melestarikan, bahkan kembangkan. Kira-kira bagaimana ya main egrang, balap bakiak atau balap balap ini digemari oleh semua anak-anak. Nah, cara bermainnya harus bagaimana dengan teman. Nah, itu ada nilai muwattonah, berkebangsaan, mencintai kepada budaya daerah sendiri, mencintai kepada budaya dari leluhur kita. Bapak juga dari kecil sering main egrang dengan teman-teman, apalagi bapak dulu belum ada gawe, teman, belum ada HP, jadi mainnya seperti itu, main kelereng, sintiran, gitu ya, egrang dengan teman. Apalagi juga ada dulu maksudnya sering, bahkan sampai waktu pernah asiknya bermain. Nah, hari ini pun, saat ini pun kalian tidak boleh lupa dengan permainan. Karena seperti yang kalian ketahui, seperti yang kalian rasakan, bahwa di permainan tradisional ini banyak manfaatnya. Nah, ini di antara 3 poin nilai keagamaan yang harus kita cermati dari permainan tradisional. Kita simak ya sekali lagi. Yang pertama ada apa? Tahan duduk. Artinya apa? Yang kedua, artinya? Yang ketiga, artinya? Nah, jadi yang diharapkan, harapan kami, tujuan kami dari pembelajaran P5 ini tertanam sifat-sifat seperti ini. Ya, siap ya? Siap ya? Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini, apa yang Bapak kenalkan hari ini betul-betul dipahami, jadi ilmu, dan betul-betul ada realisasi dari kalian. Nanti ketika kita praktik bermain, bermain balap, Bapak juga akan mendampingi dan Bapak juga akan menyampaikan bagaimana nilai-nilainya harus terkandung, harus dipraktekkan nanti. Ya, itu ya. Kira-kira itu ya yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga menjadi pengalaman, menjadi pengetahuan, dan kita bertemu nanti dalam praktek langsung permainan tradisional. Ingin cepat-cepat ya, bermain tradisional ingin cepat-cepat ya. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Coba kita
gali dulu semangatnya. Kalau Bapak panggil dengan mana semangatmu, jawab bagaimana? Nah gitu, siap? Ambil tangannya ke ataskan, dilambai-lambai supaya terlihat sholatnya. Sekali lagi, mana semangatmu? Oke ya, alhamdulillah ya. Usahakan terus berdiri, jangan dulu jongkok ya. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Profil pelajar Pancasila. Bahkan di dalam mata pelajaran PAI pun ada ya yang disebut dengan PPRA namanya. Apa katanya? PPRA. PPRA itu profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu sebetulnya berkaitan atau bersanding dengan P5. Lalu apa di dalamnya? Dalam P5 ini kita guru dituntut untuk membawa kalian, mengenalkan kepada kalian pertama ada nilai-nilai Pancasila. Jadi dalam kegiatan pelajaran Pancasila diutamakan beberapa indikator, beberapa capaian pendidikan harus mengandung atau harus terkait kepada budaya nilai Pancasila. Termasuk dalam PAI ya. Di dalam materi sekarang di semester 1, guru kelas 1 dan guru kelas 4 mengambil sebuah tema dalam PAI ini adalah kearifan lokal. Yang lebih spesifik topiknya adalah revitalisasi permainan tradisional. Ini artinya kita akan membudayakan kembali permainan tradisional. Contoh, kalian tahu egrang? Sering main egrang? Betul, sering. Jarak tapi. Tahu balap patok? Balap pakiat? Sering? Tidak ya? Nah, dengan adanya pembelajaran ini